Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Rena gas. Bab 1315 mengambil keuntungan. 1 jam kemudian, Ji Fei dan yang lainnya, yang telah berganti pakaian, muncul di kotak hotel Beihai. Wu Tianze sudah merawat matanya yang sudah tidak merah dan bengkak lagi. Ia juga berganti pakaian dengan setelan Armani berwarna putih, membuatnya tampak anggun dan tampan. Sebagai perbandingan, Ji Fei berpakaian sangat kasual, bahkan mengenakan celana pendek besar dan kemeja lengan pendek ke ruang pribadi, seperti pakaian rumah. Di samping ketiga gadis cantiknya, Li Ruoxi, Su Piaomiao dan Angel, dia hanyalah seekor katak. Hal ini membuat Wu Tianze membenci dan memandang rendah padanya dari lubuk hatinya, bahkan merasakan rasa jijik yang tidak dapat dijelaskan. Namun dia menahan diri, targetnya adalah 3 wanita. Terutama Li Ruoxi, mengira bahwa dia adalah istri Ji Fei dan tengah mengandung anak Ji Fei, seorang pria yang hidup darinya. Dia menjadi iri dan cemburu. Dia ingin menjatuhkan Li Ruoxi dan kemudian mempermalukan Ji Fei dengan kejam. Pelayan, tolong berikan hidangan ini pada tuan ini dan biarkan dia memesan terlebih dahulu. Setelah Wu Tianze selesai berbicara, dia menatap Ji Fei dan berkata sambil tersenyum, seharusnya wanita harus diutamakan. Tetapi kita adalah 2 pria. Kamu yang memulai makan dan aku yang menghabiskannya. Biarkan para wanita memesan hidangan di sela-sela. Kurasa kamu tidak keberatan, kan? Di matanya, menantu seperti Ji Fei pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk makan di restoran kelas atas seperti Hotel Beihai. Jadi ini adalah kesempatan bagus untuk mempermalukan Ji Fei. Dia yakin bahwa meskipun dia yang mentraktir, Ji Fei tidak akan memesan hidangan mahal. Beberapa orang sangat miskin sampai-sampai mereka sangat miskin. Misalnya, Ji Fei di depannya seperti ini di matanya. Ketika pelayan itu mendengar bahwa Ji Fei diminta untuk memesan hidangan, ia segera menyerahkan hidangan itu kepada Ji Fei dengan hormat. Silakan lihat, Tuan. Bagi Ji Fei, semua orang di Hotel Beihai, mulai dari manajer hingga petugas kebersihan, memperlakukannya dengan hormat seolah-olah dia adalah kakek mereka. Terakhir kali Ji Fei pindah, mereka tidak tahu siapa Ji Fei. Tetapi setelah pertarungan dengan Ling Ruofeng di Beihai, semua orang di Hotel Beihai mengenal Ji Fei dan sangat mengaguminya. Kali ini ketika Ji Fei datang ke Hotel Beihai lagi, manajernya pergi menemui Ji Fei secara langsung dan bahkan mengusulkan untuk memberikan hotel itu kepada Ji Fei. Tetapi Ji Fei menolaknya. Mengenai pelayan hotel, Ji Fei telah mencoba semua hidangan istimewa Hotel Beihai selama 2 kunjungannya. Sekarang saat makan, dia bahkan tidak perlu memesan hidangan, dia bisa langsung memesannya. Melihat Wu Tianze memandang rendah Ji Fei, para pelayan tidak senang, tetapi mereka tetap meletakkan steak di depan Ji Fei dengan sangat hormat. Awalnya dia pikir Ji Fei tidak akan membacanya. Namun yang tidak disangkanya ialah Ji Fei ternyata mengambilnya dan bahkan melihat potongan sayur itu. Begitu membuka halaman pertama, mata Ji Fei terbelalak. Ia menatap piring-piring di rak dengan bola matanya hampir copot. Ia bahkan mulai meneteskan air liur dan menelan ludah tanpa henti. Ekspresi itu seperti seekor babi melihat wanita cantik. Li Ruoxi duduk di sebelah Ji Fei dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apa yang sedang dilakukan Ji Fei? Saya sudah makan semua hidangan di sini. Dia tidak mau ikut makan malam. Dan dia begitu membenci Wu Tianze hingga ingin menamparnya sampai mati. Sekarang perilaku Ji Fei membuatnya sangat tidak nyaman. Kelihatannya sangat menggoda,
Ji Fei bergumam dan mulai membalik-balik halamannya. Dia membalik-balik halaman buku itu perlahan-lahan dan serius, sambil memperhatikan gambar-gambar di atasnya dengan saksama, seakan-akan ingin melihat setiap gambar dengan saksama, seakan-akan sedang membayangkan rasa masakan itu. Wu Tianze menganggap tindakan dan ekspresinya sebagai penghinaan dan penghinaan. Kuno, pada pandangan pertama, jelas bahwa dia adalah orang tidak berguna yang belum pernah melihat dunia. Terutama ketika saya berpikir tentang popularitas menantu laki-laki yang tidak berguna saat ini, saya merasa sedikit jijik. Saya tidak menyangka akan bertemu orang seperti itu. Ji Fei membalik-balik halaman buku itu, tetapi tidak memesan satupun hidangan. Ia memberikannya kepada Li Ruoxi di sebelahnya dan berkata, "Istriku, kamu harus memesannya." Dia hanyalah seorang yang sia-sia, yang belum pernah melihat dunia. Li Ruoxi mengerutkan kening dan menatap Ji Fei, dan mendapati bahwa dia benar-benar tampak serius. Tepat saat dia hendak menolak, Su Piaomiao di sampingnya menyentuhnya dengan lembut. Li Ruoxi langsung tersadar, Ji Fei pasti punya tujuan. Kamu harus belajar melihat dunia di masa depan dan kamu tidak boleh selalu bersikap pengecut. Dia mengatakan sesuatu dengan genit, mengambil hidangan dan mulai memesan. Wu Tianze tetap diam. Dia menatap situasi di depannya dengan senyum di wajahnya. Semakin merendahkannya, dia benar-benar orang yang lemah. Memikirkan sosok Li Ruoxi yang sedang hamil namun tetap menawan dan seksi, dia merasa bahwa keinginannya terhadap Li Ruoxi bahkan melebihi keinginannya terhadap Angel dan Su Piaomiao. Apalagi saat dia memikirkan tentang selingkuh dari Ji Fei, dia jadi makin heboh dan ingin tertawa. Li Ruoxi memesan hidangan, dan Su Piaomiao bahkan lebih tidak sopan. Tentu saja, jika seseorang bersedia menjadi orang yang mudah ditipu, dia pasti akan menurutinya. Angel, di sisi lain, hanya memesan satu. Jelas bahwa dia sangat kesal dengan Wu Tianze dan ingin menyelamatkan muka Ji Fei. Dalam arti tertentu, di antara ketiga wanita itu, Su Piaomiao lebih memahami sifat manusia, dan bahkan lebih memahami pikiran Ji Fei. Tak lama kemudian, para wanita itu selesai memesan hidangan dan steak diserahkan kepada Wu Tianze. Wu Tianze bahkan tidak mengambil hidangan itu, tetapi menatap langsung ke pelayan, bawakan satu porsi dari semua hidangan di piring. Ledakan, ketika Wu Tianze mengatakan ini, semua orang di tempat kejadian terkejut. Donglan, yang relatif pendiam, telah menahan energinya, bersiap untuk mempermalukan Ji Fei. Sekarang ketika dia mendengar kata-kata ini, dia langsung sangat gembira. Wu Tianze sengaja mempermalukan Ji Fei. Sebenarnya, dia sudah memutuskan untuk memesan semua hidangan, dan sengaja membiarkan semua orang memesan terlebih dahulu, terutama membiarkan Ji Fei memesan terlebih dahulu, untuk menurunkan statusnya. Kini setelah semua pokok bahasan dijelaskan dalam satu kalimat, ia langsung tampak telah menjadi dewa yang tinggi di atas, makhluk yang dihormati. Luar biasa, ini adalah hal yang luar biasa. Matanya mulai berbinar saat menatap Wu Tianze. Wanita mana yang tidak menyukai pria seperti ini? Mengapa saya harus menyukai Angel, Tuan Wu? Kata-katamu membuatku merasa bahwa semua pesona dan aura semua pria di dunia ini terpusat padamu. Itu benar-benar membuatku sangat bahagia dan iri. Suara pujian halus Donglan terdengar. Wu Tianze langsung menegakkan tubuhnya, dengan senyum anggun di wajahnya. Kakak ini sungguh menawan. Dia bisa hidup dari istrinya dan terlihat sangat glamor. Sengaja membawa perang ke Ji Fei, Donglan mencibir dan menatap Ji Fei. Ngomong-ngomong, siapa namamu? Sampai sekarang, mereka masih belum tahu nama Ji Fei.
Mereka tidak tertarik untuk mengetahui nama orang sekecil itu. Alasan mereka menanyakannya sekarang terutama untuk mengolok-olok Jifei. Nama belakangku Dai, dan namaku Dai Di. Jifei menjawab dengan serius, seolah-olah dia tidak mendengar sarkasme itu. Fiu, Donglan tertawa terbahak-bahak. Dedi, untung saja namanya bukan Tai. Suaramu sangat indah, suara wanita sangat bagus, aku suka. Donglan ingin mengatakan, anjing Teddy. Tetapi sebelum dia bisa mengucapkan kata, Jifei memotongnya. Tiba-tiba Donglan berteriak pada Jifei, Daidi. Ayah homofonik, perkataan Jifei. Kedengarannya sangat bagus, secara langsung menegaskan bahwa Donglan memanggilnya ayah. Ini wajah Donglan tiba-tiba memerah, lalu berubah hitam dalam sekejap. Bab 1316, Jifei, siapa yang tidak bisa mengerti? Fiu, haha. Li Ruoxi, Su Piao Miao dan Angel tertawa terbahak-bahak. Mereka tidak menyangka tipuan kecil Jifei. Namun, saya sangat senang setelah mendengarnya. Jifei bukanlah orang yang suka bercanda. Tidaklah umum baginya untuk menggoda orang lain seperti ini. Dan yang terpenting adalah keinginan Donglan untuk memarahi orang lain akhirnya malah memarahi dirinya sendiri terlebih dahulu. Yang benar-benar melegakan saya. Awalnya Donglan sengaja memprovokasi Jifei. Dan mereka ingin membela Jifei. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa Jifei menyelesaikan masalahnya sendiri dan bahkan mendapat keuntungan sebesar itu. Istriku, apakah menurutmu namaku terdengar bagus? Jifei menatap Li Ruoxi dan bertanya sambil tersenyum. Li Ruoxi mengangguk berulang kali, kedengarannya bagus. Apakah kamu menyukai putrimu ini? Li Ruoxi menggelengkan kepalanya seperti mainan kerincingan. Aku tidak menyukainya. Jifei mengangkat bahu ke arah Donglan. Sepertinya teriakanmu tidak enak didengar, istriku tidak menyukainya. Persetan denganmu, Donglan sangat marah, hingga dia mengumpat keras. Kau memanfaatkanku seperti ini dan masih mengatakan namaku kedengarannya tidak bagus. Kedengarannya seperti anjing yang menggonggong. Ceka-ceka, sudah ku bilang jeritanmu tidak enak didengar. Tapi kau masih tidak percaya padaku. Apa kau mencoba membuktikannya? Jifei mendecakkan bibirnya, ekspresi penuh tanya terlihat di wajahnya. Wajah Donglan berubah semakin gelap, dan dia ingin terus marah. Wah, Wu Tianze, yang berdiri di sampingnya, mengangkat tangannya dan menamparkan Donglan. Jika kamu tidak mau makan, keluarlah. Dia kesal dengan kebodohan Donglan. Jifei memanfaatkan Donglan, dan juga memanfaatkannya. Donglan menelpon ayah, di mana dia, sangat kesal. Namun yang menjadi inti persoalannya adalah, apa yang dapat Anda lakukan jika Anda merasa terganggu? Anda sudah dimanfaatkan. Jika Anda meneruskan topik ini, Anda sendiri yang akan menderita. Jadi, tampar saja dia sebagai peringatan. Ada 5 bekas jari yang jelas di pipi Donglan, dan seluruh wajahnya tampak sedih. Dia menatap Jifei dan melotot tajam beberapa kali. Namun akhirnya dia menahan diri dan tidak berkata apapun, juga tidak pergi. Meski merasa malu dan kesal, dia tetap bertekad untuk menunggu dan melihat Jifei mempermalukan dirinya sendiri, menunggu Jifei dipukul Wu Tianze, atau bahkan diselingkuhi Wu Tianze. Jifei sedikit kecewa ketika melihat Donglan tidak pergi. Menurut idenya, Wu Tianze akan mentraktir mereka semua. Lalu sebelum makan dimulai, dia akan mengusir Wu Tianze dan Donglan, sehingga hanya mereka berempat yang bisa makan. Betapa menyenangkannya menghabiskan uang orang lain dan makan makanan sendiri. Jadi, target pertama adalah Donglan, tetapi sekarang belum tercapai, yang membuat saya sedikit tidak senang.
Wu Tianze menatap Ji Fei. Siapa namamu? Apakah pendengaran Tuan Wu tidak berfungsi dengan baik? Jika ada yang salah, saya dapat membantu Anda memeriksanya. Saya belajar kedokteran. Ji Fei memandang Wu Tianze dan bertanya sambil tersenyum. Wu Tianze sangat marah hingga hatinya hampir meledak. Sepertinya Ji Fei tidak ingin memberitahunya nama aslinya. Dia tidak percaya bahwa nama Ji Fei adalah Dai Di. Mendengus, orang yang bahkan tidak berani memberitahukan namanya kepada orang lain sungguh aneh. Mungkinkah dia tidak berani memberitahukan namanya kepada orang lain? Sengaja mempermalukan Ji Fei. Saya curiga dia punya nama belakang yang sama dengan istrinya. Dong Lan mengikuti dan memprovokasi Ji Fei. Haha. Ji Fei tiba-tiba tertawa. Wu Tianze dan Dong Lan menatap Ji Fei, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka mempermalukannya karena telah mengambil nama keluarga istrinya, jadi mengapa dia masih tertawa? Saya punya banyak istri. Menurut teori Anda, berapa banyak nama belakang yang saya miliki? Kau, bagaimana kau bisa punya banyak istri? Apa kau benar-benar berpikir kau punya wajah untuk menjadi seorang gigolo? Kata Dong Lan dengan nada menghina. Ji Fei mengabaikannya dan menatap Li Ruoxi. Benar, istriku. Li Ruoxi mengangguk. Ji Fei menatap Su Piaomiao lagi. Benar, istriku. Tentu, meskipun Su Piaomiao malu dalam hatinya, dia harus bertindak baik dan segera bekerja sama. Istri malaikat, tidakkah kamu setuju? Ji Fei bertanya pada Angel sambil tersenyum. Wajah Angel memerah. Dia tidak menyangka Ji Fei akan memanggilnya sebagai istrinya. Dia gugup, tetapi dia segera tenang dan mengangguk sambil tersenyum. Tentu saja, suamiku. Dia juga sengaja memanfaatkannya, dan bahkan ingin Ji Fei tidak melupakan kejadian ini di masa depan. Dahi, Wu Tianze duduk di sana, merasa seolah-olah hatinya dijejali bola kapas. Ia kesulitan bernapas dan merasa sangat tidak nyaman. Ketiga wanita itu mengakui bahwa mereka adalah istri Ji Fei. Jika Li Ruoxi dan Su Piaomiao mengakuinya, dia bisa mengerti mengapa kedua wanita itu hanya memanggil Ji Fei, suami. Sekarang Angel pun mengakuinya dan benar-benar memanggilku suami. Apa-apaan ini? Apakah ini bertentangan dengan keinginan surga? Seorang pria yang hidup dari para gigolo sebenarnya hidup dari 3 wanita bagaikan peri. Terutama Angel, yang merupakan ratu nasional dan tujuan pengejarannya. Dia meremehkannya dan memanggil seorang pria sebagai suaminya meskipun istrinya sedang hamil. Terlalu sulit untuk diterima. Menatap Ji Fei, mereka semua istrimu, apa kau tidak takut dijejali sampai mati? Dia benar-benar tidak tahan dan tidak dapat menahan amarahnya. Kalau dia tidak pamer, bagaimana dia bisa punya istri banyak? Apakah kamu mencoba membodohiku? Orang yang hidup dari suaminya bergantung pada nafsu makan mereka. Perutku sehat. Ji Fei menjawab sambil tersenyum. Wu Tianze, apakah ini benar-benar tak tahu malu sampai ekstrim? Kemarahannya semakin kuat. Dan dia menatap Angel, bagaimana kamu bisa jatuh cinta pada gigolo ini? Dia tidak percaya itu benar. Jadi saat berbicara, dia menyalakan rekaman di ponselnya dan melambaikannya ke arah Angel, memberi isyarat padanya bahwa dia sedang merekam dan membiarkannya berpikir dan berbicara sendiri. Tujuannya adalah untuk mengungkap kepura-puraan Ji Fei. Saya tidak menjadi penumpang gelap setiap hari. Suara Ji Fei terdengar, menyelamatkan Angel dari pengepungan. Apa maksudmu dengan tidak setiap hari? Kapan kau berhenti menjadi gigolo? Jelaskan padaku, atau bagaimana kalau kau mentraktirku makan malam hari ini? Wu Tianze bertanya dengan nada sinis. Saya bisa mentraktir Anda, tetapi bukankah itu akan menjadi tamparan bagi Anda? Tuan Wu, Anda bilang Anda akan mentraktir kami.
Anda? Wu Tianze terdiam setelah ditanya oleh Ji Fei. Ji Fei terus tertawa dan berkata, sebenarnya, sangat mudah bagimu untuk menghindari tamparan di wajah. Apa artinya? Wu Tianze tidak mengerti mengapa Ji Fei tiba-tiba memikirkannya, dan bertanya dengan waspada. Jika kamu membeli hotel Beihai, kamu bisa memaksaku untuk mentraktirmu, hotel itu milikmu, jadi tentu saja kamu bisa mentraktirku kapan saja. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia berkedip ke arah Wu Tianze. Wu Tianze awalnya tertegun, lalu wajahnya penuh kejutan. Saran Ji Fei sangat bagus, benar-benar sempurna. Saya sendiri yang membeli hotel itu, jadi bagaimana kalau saya ditampar karena menjamu tamu? Saya pemilik hotel itu, dan tidak ada yang bisa meremehkan saya dibandingkan dengan ditampar. Haha, terima kasih atas ide bagusmu, aku benar-benar tergoda. Pelayan, panggil manajermu. Dia benar-benar ingin memutuskan untuk membeli hotel itu. Hotel ini hanya sejumlah kecil uang baginya. Lagi pula, berinvestasi juga dapat menghasilkan uang, jadi mengapa tidak melakukannya? Li Ruoxi dan yang lainnya menatap Ji Fei, tidak mengerti apa maksudnya. Mengapa begitu aneh? Donglan mencibir, kau benar-benar idiot. Kau benar-benar memberi saran seperti itu kepada Tuan Muda Wu. Bukankah ini sama saja dengan menamparkan wajahmu? Ji Fei tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Tepat pada saat itu, manajer Hu Xixiong bergegas masuk dari luar. Bersambung.